Titik. Mana Titik? Ada nggak sih, Tik? Tik. Ada, Mak. Ada iniku. Iya. Proposalnya udah ada. Iya. Oh iya. Mulai ya. Tadi aku udah izin ke Titik. Iya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengajukan proposal yang berjudul efektivitas hukum potong tangan bagi pencuri perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Yang pertama, terbelakang masalah. Salah satu hukum yang termaktub dalam Al-Quran adalah salah satunya itu adalah hukum potong tangan bagi pencuri dalam surat Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki dan maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam hal ini, Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Buya Hamka dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Azhar menyebutkan, hukuman ini merupakan contoh yang menakutkan dari Allah, agar barang siapa yang hendak mencuri, maka ia akan berpikir konsekuensi dari perbuatan terlebih dahulu. Konsekuensinya adalah antara lain adalah sanksi sosial dari masyarakat karena sepanjang hidupnya ia akan membawa tanda sebagai seorang mantan pencuri karena tangannya sudah tidak ada lagi. Namun demikian, hukum potong tangan masih dianggap sebagai bentuk menyalahi HAM. HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh semua individu yang bernyawa dalam hal kekuasaan, keamanan, ekonomi, politik, kesehatan, dan semacamnya. Dalam konsepnya, beberapa ketentuan HAM seringkali berbenturan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satunya itu hukum potong tangan bagi pencuri yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Padahal sebetulnya Islam justru hadir dengan memberi solusi yang setimpal dengan perbuatan pelaku pencurian yang juga merupakan tindakan pelanggaran HAM. Selain itu, dalam pelaksanaannya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga hukum potong tangan dapat diberlakukan bagi pelaku pencurian. Masyarakat juga menilai hukum potong tangan adalah hukum Islam yang semestinya diperuntukkan bagi orang umat muslim saja. Padahal sesungguhnya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang substansi ajarannya terdapat rahmat, hikmah, dan kemaslahatan. Tidak hanya bagi pemeluknya saja, namun bagi seluruh alam semesta. Buya Hamka mengemukakan tidak adanya hukuman yang kejam bagi pelaku pencurian mengakibatkan kasus kejahatan terhadap hak atau milik merajalela. Selain tidak menimbulkan efek jera, pencurian tidak lagi dilakukan perseorangan, namun juga naik tingkat dengan membuat kelompok-kelompok alias komplotan pencurian. Tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi sudah berani mencuri secara terang-terangan seperti perampokan, penjamretan, dan pembegalan. Bahkan jika terdesak, pelaku dapat membunuh sang korban. Nah, ini identifikasi masalahnya. Ancaman hukum pidana penjara atau denda bagi pelaku pencurian yang diatur dalam KUHP bab 22 pasal 362 sampai pasal 367 dinilai masih belum efektif dalam mengendalikan laju angka kriminalitas terhadap hak atau milik. Banyaknya pengulangan tindak pidana adalah residive pencurian menjadi dalil bahwa hukum positif yang berlaku tidak menimbulkan efek jera dan perbaikan diri. Maraknya kasus pencurian disertai kekerasan merupakan indikasi lemahnya hukuman yang berlaku bagi tindak pidana pencurian, sehingga pelaku tidak segan melakukan pencurian disertai kekerasan bahkan pembunuhan. Hukum potong tangan bagi pencuri masih dinilai melanggar HAM oleh masyarakat. Jadi adapun pembatasan masalahnya hanya membatasi efektivitas pidana pencurian pada penafsiran Buya Hamka ayat 38 sampai 40 saja dalam surat Al-Maidah dalam tafsir Al-Azhar. Rumusan masalahnya, bagaimanakah efektivitas hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi tindak pidana pencurian? Yang kedua, bagaimana pandangan Hamka terhadap efektivitas hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pelaku pencurian? Tujuan penelitiannya untuk menggali dan menghimpun efektivitas hukum pidana pencurian yang termaktub dalam KUHP bab 22 pasal 362 sampai pasal 367. Yang kedua, untuk menggali dan menganalisis efektivitas hukum pidana bagi
hukum pidana Islam bagi pelaku pencurian menurut Hamka dan relevansinya pada saat ini. Adapun tinjauan pustakanya diantaranya jurnal ilmiah, tindak pidana pencurian menurut Muhammad Syahrur dan relevansinya di era modern. Yang kedua, jurnal ilmiah yang diterbitkan 2018 dengan judul Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, jurnal ilmiah tinjauan Islam terhadap kejahatan ekonomi. Yang keempat, jurnal ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan judul Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam perspektif syiasah syara'iyah. Yang kelima, jurnal ilmiah esensi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yang utama adalah kitab tafsir Al-Azhar jilid 3 karya Profesor Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka. Sementara literatur yang relevan dengan penelitian ini akan menjadi sumber data pendukung yang akan melengkapi sumber data primer di atas, baik berupa buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan dua metode, yaitu dokumentasi dan interview. Yang keempat, teknis analisis data menggunakan konten analisis, yaitu menelaah penafsiran Buya Hamka pada Al-Maidah ayat 38 sampai 40. Yang kelima, menggunakan pendekatan sosial. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosial. Kemudian teknik yang terakhir, teknik dan sistematika penulisan. Pertama, memuat latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, perumusan, selanjutnya membahas tujuan dan manfaat, kajian atau tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Yang kedua, bab kedua, membahas tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, membahas pidana pencurian menurut Buya Hamka dan tafsir Al-Azhar. Kemudian biografi Buya Hamka, penafsiran Buya Hamka. Yang keempat, membahas analisis efektivitas pidana pencurian. Yang kelima adalah penutup. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, pengurus
pengurus di panti belum memberikan pembelajaran spesifik mengenai pembelajaran terhadap membaca Al-Quran. Lalu di batasan masalah itu objeknya ini kan ilmu tajwid. Jadi hanya pokok pembahasannya itu makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum nun mati dan tanwin, lalu mad. Ya, dan metodenya itu dengan metode Iqra dan juga dibatasi dengan surah Al-Fatihah sebagai tolak ukur bacaannya. Alasan pembatasan pada lansia yang masih sanggup menjalankan kegiatan keagamaan tersebut karena mereka yang sudah tidak sanggup memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga penulis tidak bisa mengidentifikasikan masalah ini terhadap mereka. Lalu alasan memakai metode Iqra karena metode ini bersifat fleksibel untuk segala umur dan bukunya mudah didapatkan dan juga yang sudah menguasai metode ini insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik karena dalamnya juga terdapat pembelajaran tajwid. Dan batasan terhadap surah Al-Fatihah karena membaca surah Al-Fatihah ini wajib dalam sholat pada setiap rakaatnya dan membuat setiap umat muslim, laki-laki, perempuan, baik tua maupun muda itu wajib menghafalkannya ya dan benar dalam membacanya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah di sini dan tujuan penelitiannya sudah disamakan. Lalu manfaat penelitiannya itu secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan keilmuan di bidang Al-Quran khususnya dalam kajian Living Quran dan diharapkan dapat menambah wawasan keislaman dan pengembangan pengetahuan Islam khususnya dalam bidang ilmu tajwid dan manfaat secara praktis itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian dalam upaya meningkatkan dan memperdalam ilmu tajwid baik dari segi teori maupun praktik. Kajian pustaka. Nah, di sini yang pertama ada skripsi yang ditulis oleh Rizky Lambe dengan judul Kualitas Bacaan Imam Masjid di Kecamatan Ciputat Timur. Jadi skripsi ini itu meneliti tentang kualitas bacaan Al-Quran di imam-imam masjid ketika sholat di Kecamatan Ciputat Timur dan peneliti mengategorikan bacaan imam tersebut dengan 3 kategori yaitu sangat baik, baik, dan cukup. Dengan berbagai latar belakang, maka hasil bacaan para imam masjid tersebut berbeda-beda karena latar belakang seseorang terhadap bacaan Al-Qur'annya. Lalu persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kualitas bacaan Al-Qur'an dan perbedaannya itu dari objek penelitiannya. Dan kontribusinya ini kualitas bacaan imam masjid di Kecamatan Ciputat Timur yang ditulis Rizky Lambe ini sebagai hazanah pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya literatur terkait kualitas bacaan imam masjid. Yang kedua, skripsi yang berjudul Analisis Bacaan Al-Quran. Kan ada berapa misalnya masing-masing ada 5 misalnya ya boleh juga
Kan banyak itu penelitian seperti itu, ya. Ya, baik Pak. Terima Dan kasih banyak Pak. urutkan nanti tahunnya, ya. Klasternya iya, urut tahunnya iya. Misalnya dari tahun yang tua ke muda atau sebaliknya dari tahun yang muda ke yang tua. Jadi enak orang menelaahnya. Oke ya, cukup ya Umi ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, sekarang Zulfa, fundamentalisme telah kritis pemilihan. Tadi saya searching sepertinya udah ada ya di beberapa tulisan jurnal. Ada nggak ini siapa? Zulfa ini. Zul? Iya Pak, kemarin kan revisi dari Bapak ganti ayat. Saya udah ganti ayat sih Pak. Kalau ayat itu Zulfa cari-cari sih belum ada Pak. Dari yang sudah meneliti itu masa nggak ada ayatnya? Iya, maksudnya kan kemarin Zulfa pakai surat Al-Maidah ayat 44. Terus sekarang apa? Pakai surah Yusuf ayat 55. Jangan hanya satu ayat ya, penelitian skripsi itu. Ini hanya satu ayat 55. Kajian Anda kajian tokoh, tapi hanya satu ayat. Itu tidak bisa membaca pemikiran gitu ya. Ya paling berapa ayat begitu. Tapi pastikan tidak repetisi kepada apa yang sudah diteliti orang sebelumnya, karena sudah sangat banyak ya fundamentalisme Said Qutb ini juga, baik di jurnal maupun di apa. Jadi pastikan nanti ada pembedanya gitu ya. Dan jangan hanya satu ayat. Jangan hanya satu ayat, karena ayat yang mengisyaratkan tentang fundamentalisme itu kan banyak. Dimensinya itu banyak, fundamentalisme dalam politik, fundamentalisme dalam aspek keberagamaan, fundamentalisme dalam kehidupan sosial gitu. Nah, mungkin nanti di klaster begitu ya, baca dulu buku-buku tentang fundamentalisme, baru di masing-masing klaster itu diwakili oleh berapa ayat. Barulah masuk ke dalam tafsirnya Sayyid Qutb ya. Dan pastikan betul-betul bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Ya gitu ya, siapa namanya Zulfa? Baik Pak. Lalu secara teknis pemilihan jenis fontnya ini belum mengikuti pedoman. Di pedoman kalau nggak salah Times New Roman, di sini Anda tidak menggunakan Times New Roman. Nanti diganti semua, baik batang tubuhnya maupun catatan kakinya. Tata letaknya juga masih belum lurus ke kiri ya. Coba Anda lihat misalnya di latar belakang itu harusnya kan lurus dengan poin A dan garis ya. Kan kalau buka Word itu ada margin kan, itu setelah marginnya diukur misalnya atas, kiri, kanan, bawah semua 2 misalnya, atau 2,5 misalnya, tergantung aturan yang dilihat. Nah, nanti marginnya kan kelihatan. Luruskan kanan, lurus nih sudah. Oke, yang kiri nih masih sedikit jorok ke dalam. Jadi nanti luruskan poin A ya. A, latar belakang. Ini Anda lihat tulisan Anda kan, Zulfa? Iya Pak, tapi kemarin sih Zulfa Ya nggak tahu. Nggak tahu ini yang ada di grup saya baca begini. Nah, intinya nanti disesuaikan ya. Ini file yang saya terima di grup. Kan Anda ngasih Word ini. Iya Pak. Nah, nanti tolong itu disesuaikan. Tata letaknya ditarik ke kiri lagi biar lurus. Kemudian untuk di latar belakang, tadi yang saya sampaikan di awal itu tolong dilengkapi ya, pemetaan perdebatan akademiknya tolong dilengkapi ya. Ini kan Anda mendefinisikan apa itu fundamentalisme, terlampau panjang ya definisi fundamentalisme ya. Nah, dan seterusnya ini hal-hal yang terkait dengan fundamentalisme, yaitu mungkin cukup 2
atau maksimal berapa paragraf begitu. Kalau bisa 2 paragraf ya boleh untuk penjelasan sebagai pintu masuk. Baru kemudian Anda petakan ya perdebatan akademiknya. Caranya kumpulkan dulu karya-karya terkait dengan fundamentalisme, ya karya-karya terkait dengan Sayyid Qutb yang temanya beririsan. Lalu setelah Anda kumpulkan kayak tadi, Anda klaster, hasil pengklasteran itu Anda analisa, lalu analisanya masukkan ke latar belakang sehingga kelihatan betul bahwa karya ini nimbrung dengan karya-karya lain yang setema. Jadi tidak berdiri sendiri kan. Kita ini melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh para peneliti sebelumnya. Jadi hadirkan di latar belakang sehingga kelihatan. Nah, baru setelah pemetaan itu ya sekaligus fakta-fakta mengenai kelompok-kelompok fundamentalisme baru mengerucut ke salah satu tokoh yang menjadi motor penggerak fundamentalisme, yaitu ya Sayyid Qutb ya. Dan Anda terangkan secara sekilas, baru masuk ke argumentasi kenapa Anda ingin meneliti Dilalil Quran ini. Nah, kira-kira seperti itulah komposisi di latar belakang. Coba diperbaiki, dan tokoh-tokoh yang kemudian Anda tulis dalam batang tubuh tolong dilengkapi dengan minimal tahun wafat ya. Dalam kurung W berarti itu wafat, titik tahunnya berapa ya. Boleh Hijriah, boleh Masehi. Kalau Hijriah ya konsisten semua Hijriah. Kalau Masehi ya konsisten semua Masehi. Kalau gabungan boleh juga Hijriah garis miring tahun Masehinya, boleh juga. Nah, itu dilengkapi karena itu standar ya. Permasalahan identifikasi saya harapkan jangan hanya 3 poin, 5-6 poin begitu. Kemudian pernyataannya tolong yang menggambarkan masalah ya. Misalnya perlunya memahami rumusan prinsip dasar penafsiran, ini tidak menggambarkan masalah ya. Banyaknya gerakan-gerakan radikalisme dan yang mengatakan jihad menegakkan hukum Allah terdapat golongan yang ingin merubah ideologi negara. Oke. Nah, tambahkan 5, 6. Nah, poin B itu redaksinya tolong diganti. Dan pastikan poin-poin yang nanti akan ditulis di identifikasi itu betul-betul sudah tergambar pembahasan sekilasnya di poin latar belakang atas ya. Kemudian pembatasan Anda mengatakan merupakan sumber utama yang menjadi pegangan dan rujukan semua kelompok. Tidak semua ya. Ada juga yang tidak merujuk ke fi dalil Quran, tapi merujuk ke tokoh yang lain ya. Ada yang merujuk ke fatwa-fatwanya Albani, ada yang merujuk ke fatwa-fatwanya Bin Bas, ada yang merujuk ke fatwa-fatwanya macam-macam. Jadi kalau dikatakan semua kelompok takfiri merujuk ke fi dalil Quran nggak tepat, nanti tolong diperbaiki lagi itu argumentasinya ya. Ya mungkin sebagian merujuk ke tafsir fi dalil Quran. Tapi kan harus ada bukti ya, tidak bisa pernyataan dengan asumsi kita sendiri. Nanti Anda ditanyakan oleh penguji, ini dari mana datanya, begitu ya. Nah, rumusan masalah ini dibikin pointers saja ya, biar mudah rumusannya itu A, B, C gitu ya. Biar mudah. Manfaat Anda menulis ini sepi dari footnote ya. Terus jarak antara satu poin dengan poin yang lain jangan jauh, ini jauh sekali. Apa karena filenya kebaca ini ya di HP saya ya.
Tapi ini antara poin ini sepertinya jauh. Poin 1 ke poin 2 itu tidak 1,5 spasi, tapi 2 spasi. Tapi kalau dalam 1 poin ini 1,5 spasi, oke. Tapi ketika pindah, perpindahannya udah tidak 1,5. Nanti itu disetting biar 1,5 ya. Khusus untuk yang pointers ini saya lihat. Yang itu memakan space halaman, sayang ya. Kemudian di dalam mereview karya pustaka, kajian pustaka ini, tolong jangan hanya 1 paragraf ya. Ini kan Anda 1 poin 1 paragraf. Jadi setiap poin itu mungkin bisa 2 atau 3 paragraf. Ya, jadikan 2 atau 3 paragraf. Paragraf pertama itu berisi temuannya, paragraf kedua itu berisi katakanlah analisa persamaan perbedaan, paragraf ketiga analisa kontribusi gitu ya. Baru pindah ke buku yang kedua dan begitu seterusnya. Nah, nanti bisa Anda klaster juga bila perlu. Dicampur juga nggak apa-apa langsung, tetapi diurutkan dari tahun, misalnya boleh dari tahun penelitian yang paling tua dulu, ya, baru ke yang paling muda atau sebaliknya. Yang penting diurutkan penyajiannya. Metodologi penelitian, sumber data. Ketika menulis sumber data itu tolong yang primer itu dilengkapi penerbit dan tahunnya. Ini belum. Yang primer dilengkapi penerbit dan tahunnya. Lalu bahasa-bahasa serapan fi zilalil Quran itu karena bahasa Arab harus italik gitu. Jadi saya lihat banyak yang belum italik. Jenis penelitiannya Anda urai ya, jangan hanya 2 baris, ini kan hanya 2 baris. Anda jelaskan penelitian kualitatif, library research, ya kenapa demikian, nah, itu Anda jelaskan. Nah, jadi ya minimal 1 paragraf, kalau bisa 2 paragraf ya bagus. Teknik dokumentatif, langkah-langkahnya seperti apa, teknik analisanya, deskriptif, pendekatan dan teori yang digunakan, Anda memakai teori hermeneutika. Pendekatannya apa ini? Ya. Teknik dan sistematika penulisan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Daftar pustakanya nanti tolong di klaster kitab garis miring buku, kemudian jurnal sendiri, kemudian skripsi, tesis, disertasi, klaster sendiri, internet, klaster sendiri. Terus ini Anda memasukkan daftar pustaka banyak sekali. Pastikan yang sudah ditulis di daftar pustaka itu dikutip ya. Jadi tidak hanya ditulis di ini, tapi pastikan sudah dikutip. Baik, saya kira itu catatan saya untuk Zulfa ya. Ada pertanyaan, Zulfa? Jadi maksudnya ini ya Pak. Jadi misalnya tentang di situ kan ayat Yusuf 55 itu kan tentang tamkin ya Pak.
Terus apa? Halo? Halo, iya Pak. Jadi yang saya tanya, Bapak meminta untuk perbanyak ayat ya tentang tema-tema, kemudian disebutkan contoh ayatnya masing-masing gitu ya Pak? Iya, jangan hanya satu ayat ya membaca pemikiran. Ini kan temanya fundamentalisme. Iya Pak. Pembahasannya sangat luas. Tapi kalau membaca pemikiran seseorang hanya diwakili dengan satu ayat, itu tidak representatif. Jadi untuk membaca apakah betul fi dilalil Quran itu punya gagasan-gagasan seperti gagasannya kaum fundamentalisme. Nah, itu kan harus dibuktikan dalam kitab tafsirnya. Nah, cara membuktikannya akan diteliti. Nah, kalau yang diteliti hanya satu ayat, ya itu nggak menggambarkan gitu. Makanya harus beberapa ayat gitu ya, biar nanti tergambar dengan gamblang seperti apa sebenarnya pandangan Sayyid Qutb terkait dengan tema fundamentalisme itu. Nah, tadi saya sarankan seperti dibentuk biar mudah identifikasi ayatnya, Anda klaster fundamentalisme dalam aspek apa politik, nanti ayatnya apa saja. Ayat-ayat tahkim misalnya. Lalu fundamentalisme dalam aspek apa? Ada nggak ayatnya? Coba dilihat. Nanti ditelusuri di dalam tafsir fi Dhilalil Quran bagaimana pandangan penulisnya ya ketika memaknai dan menafsiri ayat itu. Apakah ada kecenderungan ke arah fundamentalis atau tidak? Nah, itu disampaikan gitu. Oh, ternyata ketika nafsiri ayat-ayat politik khususnya pada ayat-ayat hukum tahkim maksudnya ya. Kemudian ayat kepemimpinan misalnya ulil amri misalnya. Itu kan ayat-ayat terkait dengan perpolitikan. Ini sangat keras dan memang ada unsur-unsur fundamentalisme ya. Buktinya begini pernyataan beliau bla bla bla. Tapi ketika pada ayat-ayat yang non politis ya misalnya pada ayat apa ya, tentang ya apalah karena dimensi fundamentalisme itu kan luas, nanti Anda baca dulu ya teorinya. Nanti coba dibuktikan dalam video dari Al-Quran bagaimana pandangan Sayyid Qutb mengenai ayat-ayat yang mewakili dimensi-dimensi fundamentalisme itu. Kan fundamentalisme dalam pemikiran, ada fundamentalisme dalam soal politik dan gerakan, fundamentalisme dalam apa namanya dalam pemikiran itu bisa pemikiran keagamaan juga ya, dan yang lain-lain lah, nanti spektrumnya Anda baca dulu. Jadi jangan hanya satu ayat ya. Kenapa saya nyarankan tidak satu ayat? Agar tergambar secara komprehensif pemikiran Sayyid Qutb. Yang kedua, untuk menghindari repetisi dan kemungkinan plagiasi terhadap karya-karya sebelumnya. Khawatirnya yang sebelumnya sudah apa namanya meneliti gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik Pak. Baik, sekarang Tusna. Tusna ada? Halo? Tadi Tusna keluar, Pak. Wifi-nya mati katanya. Oh, mati ya. Oke, saya lewati. Kemudian Umi. Umi pertama apa kedua nih? Kedua, Pak. Yang pertama tentang? Sama. Masih judul yang sama, Pak. Terus nggak ada perubahan catatan saya kemarin? Ada, Pak. Di latar belakangnya. Ini Anda nulis ad-dakhil harusnya diitalikan. Lalu nulis at-tibyan harusnya diitalikan. Ya. Kan belum itu. Harus teliti. At-tibyan lengkapnya Bang Mi? At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Ya dilengkapi lah.
Karena at-tibyan itu macam-macam. At-tibyan fi adab hamalatil Quran. At-tibyan juga itu. Jadi dilengkapi judulnya. Kemudian Anda nulis ayat. Ayat kan hanya harus kapital, ini Anda kecil. Studi kritis ayat. Ya, ayat A-nya harusnya kapital, ini kecil. Harus teliti betul ya penulis itu, nggak boleh lengah. Latar belakang. Kenapa hanya ayat imamah ini? Kenapa, Pak? Kenapa hanya ayat imamah yang Anda kritis? Karena ini kan karyanya ulama Syiah, jadi ulama Syiah itu kan banyak perbedaan tentang ayat-ayat imamah gitu, Pak. Jadi fokusnya ke ayat-ayat imamah aja. Oke, tolong di perdebatan akademik seputar tema ini, maksud saya seputar ininya penelitian yang berbicara mengenai tema ini, tolong di klaster dimasukkan di latar belakang. Terlihat ya, Baik. posisi penelitian Anda ini di mana. Jadi cara menyampaikan di latar belakang nanti ya jangan detail satu-satu kayak di telaah pustaka, jangan begitu. Tapi hanya garis umum yang sudah di klaster ya, jangan yang sudah di klaster biar memudahkan kita untuk membaca. Sudah dikelompokkan. Nah, tokoh-tokoh di sini saya lihat Anda belum lengkapi tahun wafat. Kemudian transliterasinya juga masih belum konsisten, tidak sesuai itu pedoman. Anda tidak boleh memakai ibit-ibit itu, sudah nggak dipakai itu zamannya Fir'aun. Ya, pakai lagi. Anda harus lihat dalam pedoman ya. Baik, Pak. Pembatasan. Ya, pernyataannya jangan hanya begini ya, pernyataan diidentifikasi itu. Pastikan menyebutkan unsur problematiknya, ini belum nih. Tafsir memiliki dua pendekatan, esoterik dan eksoterik. Kalau seperti itu redaksinya, ini belum bisa menggambarkan masalah. Ada masalah apa terkait dengan poin ini kan belum kebaca kan dari redaksi seperti ini. Nanti ganti ya. Ganti redaksinya aja, Pak. Ganti redaksi yang berisi tentang problematikanya. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan masuknya dahil ke dalam itu juga belum menunjukkan aspek problematikanya. Ya, itu kan pernyataan deskriptif biasa kan? Ya, Pak. Perbedaan pemahaman makna imamah dari kaum Syiah itu juga deskriptif informatif, tapi belum menunjukkan sisi problematiknya. Nanti diganti redaksionalnya. Lalu jangan ada 4 poin ya, 5, 6 gitu loh. Pastikan juga sekali lagi saya ingatkan harus inline dengan apa yang sudah dibahas di latar belakang ya. Pembatasan masalah dahil bil maksur pada ayat-ayat imamah. Ini lagi-lagi tidak ada argumentasinya, padahal setiap minggu udah saya ingatkan. Harusnya udah nggak boleh begini lagi. Argumen kenapa Anda hanya fokus pada aspek al-ma'thur saja, lalu kenapa hanya Tibyan saja? Tibyan ini karyanya siapa sih?
Abu Ja'far Muhammad Pak Atusi. Atusi ya. Iya Pak. Punya ada tafsirnya tapi. Udah dapat Pak, tapi masih yang Arabnya aja, belum ketemu yang terjemahnya. Oh, kirain mau bahasa Persianya. Tapi ini belum diteliti orang benar, At-Tibyan ini. Dahilnya belum diteliti ya. Belum Pak. Jadi sebelumnya ada yang neliti tafsir At-Tibyan ini, tapi dia tentang ayat-ayat hukum. Oke. Nah, begitu itu nanti dipetakan gitu ya. Dipetakan bahwa penelitian ini itu belum dilakukan orang loh gitu. Bagaimana penafsiran At-Tusi? Ini nggak ada pertanyaan, nggak ada tanda tanyanya nomor A ini. Anaknya 3 itu bukan A tutup kurung ya, tapi A biasa. Coba lihat pedomannya. 3 punya anak A, B, C kan begitu ya. Bukan A ada tutupnya begitu. Kalau A tameng nanti anaknya lagi, cucunya lagi ke bawah itu ya. Tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan pertanyaan. Pertanyaan Anda ada 3 ya, tujuannya 3 ya. Nah, manfaat kalau bisa dibikin pointers ya. D anaknya 1 dong. D besar itu anaknya 1, bukan A. D manfaat penelitian berarti nomor 1 secara teoritis apa saja. Nah, secara praksis ya apa saja. Untuk kajian pustaka nanti urutkan tahunnya ya, dari tahun yang ya boleh dari tahun yang senior dulu ya, baru yang paling muda gitu, boleh juga dibalik. Lalu konten yang dianalisa 3 aspek, jangan lupa ya. Ini persamaan. Kok singkat sekali analisa perbandingannya ini. 1 paragraf tapi hanya 2 ada yang 3 kalimat. Jadi dielaborasi kan analisa perbandingan kan aspeknya banyak tuh. Fokusnya kemarin ya. Terus apalagi objek yang dia teliti apa, metode yang dia pakai apa, itu Anda komparatifkan dengan proposal Anda ini. Nah, itu jadi lengkap. Baru yang analisa yang ketiga adalah terkait dengan kontribusinya ya. Nah, itu nanti disempurnakan lagi. Iya, Pak. Biar enak kalau mau pakai numbering di kajian pustaka, jadi caranya nomor 1 ya, skripsi judulnya lalu ditulis oleh siapa, titik, baru penjelasannya ada di paragraf bawahnya gitu. Kalau mau pakai numbering. Kalau langsung mau pakai paragraf ya biasa seperti paragraf berarti. Ya. Kalau pakai numbering biar enak dibaca. Kalau ini kan langsung ya. Nomor 1 itu kayak terus sampai 1 paragraf begitu. Jadi enggak enak. Kalau pakai numbering begini berarti judulnya, penulisnya, Penjelasannya paragraf baru ya, Pak. baru di enter. Nah, enterannya itu baru mulai paragraf pertama berisi tentang temuannya apa. Paragraf kedua baru analisa perbandingannya. Paragraf ketiga baru analisa kontribusinya. Baru ganti nomor 2. Penulis, judul,
footnote, langsung ngasih footnote ya nggak apa-apa. Atau boleh footnote-nya nanti pas setelah kesimpulan ya. Footnote-nya kan lebih lengkap ya, biar mudah. Metodologi penelitian ini tata letaknya ditarik ke kiri lagi, nomor 1 ke kiri aja nggak apa-apa, biar nggak makan space ya. Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, atibiannya dilengkapi plus tahun dan penerbit ya, standar itu harus dilengkapi. Teknik pengumpulan datanya ini dokumentatif, jelaskan langkah-langkahnya. Teknik analisa datanya ini deskriptif. Pendekatan dan teori yang digunakan, pendekatan sejarah, historis. Analisanya menggunakan teori kritik ad-dakhilnya Fayet ya. Oke, teknik dan penulisan. Nahil bab ketiga, biografi bab keempat. Daftar pustaka. Jadi daftar pustaka untuk pengkategorisasiannya tidak usah dikasih poin A, B, nggak usah. Jadi kategori pertama buku garis miring kitab. Ya, jadi nggak usah A, B, gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Buku garis miring kitab baru isinya. Lalu jurnal sendiri ya, jangan gabung dengan skripsi, beda tipologi. Jurnal, baru jurnal semua. Setelah itu baru klaster skripsi, tesis, disertasi itu boleh digabung karena satu tipe karya akademik. Baru kalau ada internet di paling bawah ya. Saya kira itu catatan saya untuk Umi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Bapak mau tanya yang di judulnya ada akhir dalam tafsir At-Tibyan fi Tafsirul Quran sama pengarangnya juga Pak. Pengarangnya ya boleh juga, nggak apa-apa. Boleh juga. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Baik. Syahidah Asma, efektivitas hukum potong tangan bagi pencuri. Perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Mana Syahidah ini? Ada? Ada, Pak. Ini kedua apa pertama, Syahidah? Kemarin yang disuruh ganti judul, Pak. Jadi ganti judul total. Sebelumnya yang implementasi yang surat Luqman itu, Pak. Implementasi apa? Implementasi yang surat Luqman ayat 12-19 pada pendidikan anak itu, Pak. Yang Said Kutub itu yang Bapak suruh ganti. Ya udah sering itu. Jadi total. Nah, ini pertanyaan saya begini, ini Anda kajian teks ya, Anda mengkaji tafsir, tapi kok judulnya efektivitas ya? Jadi yang dimaksud efektivitas itu apa yang Anda maksud? Maaf Pak, baru masuk lagi Zoom. Gimana Pak? Sampai ini kan kajian teks ya, tapi judulnya efektivitas. Nah, yang Anda maksud efektivitas di sini apa? Jadi maksudnya ini Pak, apakah hukum potong tangan itu efektif gitu Pak maksudnya? Kalau begitu itu penelitian lapangan, jadi tidak usah ada tokoh namanya.
Iya Pak. Kalau kajian teks itu kan hanya membaca teks, jadi mengukur tingkat efektivitasnya nggak bisa, ya. Iya Pak. Karena teks itu sifatnya mati. Dia adalah gagasan, ya. Baik Pak. Teks itu gagasan. Kalau efektivitas itu kan praktek. Baik Pak. Nah, nanti Anda pilih itu mau kajian teks atau Lapangan. kajian lapangan. Nah, kalau lapangan ini kan enggak ada. Iya Pak. Enggak ada, maksud saya di Indonesia ada nggak potong tangan? Kan nggak ada. Nggak ada tahu kalau Pak. di Aceh itu ada potong tangan nggak? Kan dia punya Di- perda. Kayaknya juga nggak ada Pak. Tapi nggak tahu ya Pak, belum baca-baca lagi. Nah, jadi ya harus dipilih ini. Kalau memang kajian teks, ya judulnya, redaksinya diarahkan untuk kajian teks. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Terus saya tidak tahu ya, apakah tema ini sudah dikaji orang apa belum tentang hukum potong tangan? Karena ayatnya kan hanya satu ya. 38 Ada berapa sampai 40 Pak. Ayat potong tangan. Ya satu Pak, satu. Maksudnya ini yang saya kaji penafsirannya Bu Hamkanya dari ayat 38 sampai 40-nya Pak. Kalau yang disebutkan saya satu Pak. Kalau ayat ayat 38. total mengenai potong tangan ada berapa? Satu Pak, yang Al-Maidah ayat 38. Nah, iya. Nah, terus kalau hanya satu tokoh gimana ini? Nanti satu halaman selesai. Anda padahal minimal 90 halaman isinya kan? Iya Pak. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Oh iya. Kecuali misalnya Anda mencoba untuk melihat ke berapa tafsir gitu, semuanya tafsir Indonesia ya. Anda perbandingkan, misalnya mulai dari periodenya yang awal-awal ya, Tarjuman Mustafid Anda baca, lalu Marah Labid Anda baca, karyanya Syekh Nawawi Banten itu. Lalu Al-Azhar Anda baca, An-Nur Anda baca, karena hanya satu ayat kan. Lalu Al-Misbah Anda baca. Lalu yang Anda Jawa, Sunda atau mana? Sunda Pak. Tafsir-tafsir Sunda Anda baca, miliknya Ahmad Hasan. Ajengan Ahmad Hasan itu beliau banyak punya tafsir ya. Tafsir ya ada Malja'ut Thalibin, ada Raudhatul Irfan. Itu Anda baca. Tafsirnya Hasan Mustafa Anda baca misalnya. Nah, baru nanti judulnya disesuaikan. Misalnya atau hanya yang khusus Sunda saja misalnya. Potong tangan misalnya. Dalam tafsir Sunda misalnya begitu ya. Oh, baik Pak. Lalu telaah kitabnya siapa misalnya ada sebutkan. Hasan Mustafa ya. Ahmad Hasan. Ahmad Hasan itu bukan itu ya. Bukan Sunda dia. Ahmad Sanusi ya. Kiai Ahmad Sanusi maksud saya. Itu Sunda. Terus apalagi ada beberapa tafsir Sunda itu. Coba nanti Anda koleksi itu, Anda baca. Ya. Baik Pak. Anda lihat kira-kira orang-orang Sunda ini ketika nafsirin ayat potong tangan bagaimana. Nah, itu lalu dilihat tuh latar belakangnya misalnya. Kenapa kok nafsirkannya begini gitu ya. Baik Pak. Kan nanti ada keunikan-keunikannya. Ya, 5 tafsir, 6 tafsir boleh juga itu. Siap Pak.
Karena ayatnya satu, paling masing-masing nggak sampai 1 halaman menjelaskannya. Analisanya Anda lakukan dengan analisa yang mendalam. Siapa? Nah, Anda baca-baca dulu, itu hanya sebagai alternatif ya. Baik, Pak. Nah, lalu tentu disesuaikan, ini jelas latar belakangnya ya, tidak lagi bicara mengenai seperti ini. Kalau misalnya Anda concern ke tafsir Sunda, ya berarti ada pembicaraan tentang tafsir Sundanya, masukkan di situ. Baik, siap, Tentu Pak. untuk apa namanya, analisa terhadap perdebatan akademik, baik perdebatan akademik seputar tema maupun perdebatan akademik terkait dengan pemetaan hasil riset. Nah, itu harus ada juga nanti dilengkapi di situ. Baik, siap, Pak. Sehingga terbaca bahwa penelitian ini beda loh dengan yang lain-lain. Siap, Pak. Ini Anda nulis footnote, ada yang di bold ya, enggak, jangan di bold itu. Baik, Pak. Nomor halaman 4. Nah, nanti di latar belakang sesuaikan, identifikasi masalah disesuaikan. Berarti ini juga diganti lagi apa ya? Dirubah lagi. Iya. Iya. Nanti objek materialnya yang diapain, diperluas ya. Baik, Pak. Tidak hanya satu kitab, karena ayatnya satu kok. Baik, Pak. Jadi enggak. Nanti Anda tulis 1,5 halaman, loh kok udah enggak ada ya? Ngapain lagi? Kan bingung nanti. Betul, Pak. Bagaimana efektivitas hukum positif yang kok hukum positif? Enggak, nanti rumusannya diganti ya, diganti. Baik, Pak. Saya sarankan tadi untuk fokus kajian teks, ya Anda komparatifkan beberapa karya tafsir semampunya ya, kalau bisa 5 alhamdulillah, lebih alhamdulillah gitu. Minimal 5 ya, Pak, berarti. Iya, kalau tafsir Indonesia minimal 5, karena tafsir Indonesia Baik, itu singkat-singkat. Baik, Pak. Singkat-singkat. Nanti yang Anda mainnya di analisanya, yang Anda harus tajam. Analisis faktornya. Kenapa sih dalam kitab ini kok terjemahannya begini, lalu keterangannya begini, lalu dari tafsir yang ini terjemahannya ada, tapi tidak ada keterangan tambahan footnote-nya. Kenapa ini begini? Itu dianalisa latar belakang sosio-kultural, sosio-politik, sosio-intelektual dari penulisnya. Dianalisa. Yang menyebabkan itu. Kalau ada catatan, misalnya ada keterangan, lalu keterangannya ini mengarah kemana, misalnya ketika menafsirkan ayat Al-Maidah itu. Nah, kira-kira begitulah nanti. Lalu baru dibanding-bandingkan antara beberapa tokoh yang dikaji. Oke, yang lain-lain sama komentarnya biar tidak saya ulang-ulang terus ya. Nah, nanti diperbaiki, intinya saya harapkan yang terbaik ya, Anda menyusunnya. Baik, Pak. Metodologi penelitian, nah, sumber data, ya nanti diperbaiki lagi teknik pengumpulan data juga. Baik, siap. Numberingnya adalah masa teknik pengumpulan data nomor 3, lalu punya anak nomor 1. Salah kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Pendekatan dan teori yang digunakan pakai apa ini? Teori sosiologi ya, pendekatan sosiologi ini. Oke. Nah, kalau nyebut pakai sosiologinya Auguste Comte, nanti jelaskan ya.
langkah-langkah di dalam menganalisa itu kalau dalam teorinya Auguste Comte ini apa gitu. Baik, Pak. Teknik membahas pidana pencurian. Ya, nanti tentu ini diperbagi lagi, daftar pustaka diperbagi lagi, belum di klaster ya. Ya, Pak. Siap. Baik, saya kira itu catatan saya untuk Syahidah. Terima kasih banyak, Bapak. Baik. Untuk Ummu Kulsum, kualitas bacaan Al-Quran. Ini kedua apa Iya, pertama, Pak. Ummu? Kedua, Pak. Sudah kedua. Ya. Yang pertama sama. Yang pertama itu kualitas bacaan Al-Fatihah, Pak. Kategori lanjut usia. Kok kategori lanjut usia? Ya, Kualitas kemarin bacaan Al-Quran apa? kemarin kan disuruh apa satu kata lagi sebelum lanjut usia. Nah, itu belum nemu yang pas banget, Pak. Nah, itu istikharah dulu. Mana itu yang pas? Kualitas bacaan Al-Quran. Kategori lanjut usia. Ini kayak lomba ya. Kategori remaja gitu ya. Kualitas bacaan Al-Quran. Apa ya? Kelompok kali ya. Kelompok lanjut usia. Kata kelompok lanjut usia. Atau masyarakat, kualitas bacaan Al-Quran masyarakat kali ya. Kalau nggak kelompok ya masyarakat. Coba dipikirkan mana yang bagus itu. Baik, Pak. Masyarakat lanjut usia atau kelompok lanjut usia. Studi reading Quran di itu nggak boleh D-nya gede. Nah, udah dibilang. Kan itu kata sambung ya. Di, maka, terhadap, dalam, yang. Nah, coba dilihat itu bahasa Indonesianya ya. Dulu kita belajar di SD kan. Nah, D-nya kecil. Tresna, Werda, Budi Mulia. Salah itu. Gimana yang benar tulisannya? Umi. Depannya kapital ya, Pak? Ya, iya, ini kenapa kecil semua? Ya. Pak. Oke. Di latar belakang itu jangan ayat ini semua, saya ya bukan anti ayat ya, maksud saya di latar belakang itu menggambarkan masalah gitu, bukan yang normatif. Ini kan data normatif ya, ayat lalu kutipan nadhomanya Ibnul Jazari, semua yang meneliti tentang judul-judul begini 2-3 paragraf pertama itu warattilil Qur'ana tartila, lalu wal ahdu bitajwidi hatmun lazim, itu terus. Bukan itu isinya ya. Kalau ini kan dasar normatifnya kita semua tahu lah ya. Tapi yang ingin dilihat di latar belakang itu adalah aspek problematikanya. Makanya tadi bisa berangkat dari perdebatan akademik teoritik atau berangkat dari realitas. Nah, boleh diawali dari mana dulu silahkan ya. Boleh dari yang teoritis. Nah, syaratnya dibaca dulu dong. Penelitian-penelitian seperti ini gitu ya. Atau tulisan-tulisan yang tema seperti ini baru bisa diceritakan di latar belakang. Jadi bukan dimulai Al-Qur'an adalah bacaan mulia. Mafhum itu kita semua sudah tahu. Yang kita cari bukan itu ya. Tapi masalah kualitas bacaannya. Jadi langsung ngomong gitu. Salah satu problem utama ya dalam misalnya qiraatul Quran atau dalam pembacaan Al-Quran adalah belum terpenuhinya standar ilmu tajwid. Titik.
Teruskan lagi apa kalimatnya. Kenapa kok tidak terpenuhi? Nah, kan itu dilihat, bicara tentang kualitas gitu ya. Jadi langsung fokus kepada tema utamanya. Oh, karena begini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebabnya itu ya kurangnya pembelajaran. Penelitian yang lain mengatakan sudah belajar tapi problem kultur dan bahasa ya. Nah, karena lisannya Jawa, lisannya Sunda, lisannya Batak, lisannya ini. Sementara teks yang dibaca ini adalah teks Arab. Jadi ngomong ain jadinya ngain. Ngainul yakin, bukan ainul yakin. Nah, itu kan penelitian-penelitian begitu banyak sudah. Tinggal Anda identifikasi, kumpulkan dulu, baru diceritakan di sini secara sekilas ya, setelah dikelompokkan tadi saya sebut ya. Begitu seterusnya ya, bicara kualitas, bicara penyebabnya, tapi jangan detail-detail, nanti Anda bikin pointer. Si fulan itu penyebabnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan begitu. Ambil poinnya saja. Ya, bukan detail-detailnya. Detail-detailnya nanti di bab pembahasan di bab 2, bab 3 dan seterusnya. Di sini hanya pemetaan awal sehingga kita bisa melihat ternyata memang ada masalah soal kualitas ini gitu ya. Baru nanti mengerucut. Nah, ya. Nanti mengerucut. Nah, ini kenapa Anda memasukkan jumlah penduduk di sini? Mau sensus itu ya. Ya. Ini kan panjang, pada tahun yang sama angka harapan hidup diperkirakan 7. Nyambung nggak dengan kualitas bacaan? Om? Nyambung nggak? Data tentang penduduk. Anda mau riset tentang apa? Riset tentang jumlah penduduk, demografi. Kan kalaulah mau memasukkan jumlah penduduk, ya cukup. Muslim di Indonesia mayoritas. Survei terakhir menunjukkan sekian juta jiwa. Nah, dari sekian itu, menurut penelitian LPMK tahun 2019, kalangan terpelajar di UIN, 50 UIN yang diteliti, itu kategori bacaannya hanya cukup baik. Pertanyaannya, kalau kalangan terpelajarnya kualitas bacaan cukup baik, bagaimana dengan orang yang sudah berada di Pantai Jompo? Nah, kan begitu-begitu. Nah, latar belakang itu. Jadi, ya, ini ada masalah ini. Jadi bukan cerita penduduk, laki-laki jumlahnya sekian. Nah, itu kalau penelitian Anda tentang demografi penduduk Indonesia, oke ya, masuk. Tapi kan enggak, ini kan Anda kualitas bacaan. Ya, nanti coba dipikir-pikir lagi, lalu bukan dipikir deh, harus dikumpulkan lagi penelitian-penelitian terdahulu itu, lalu Anda baca, Anda bikin tabel gitu. Biasanya kalau saya meneliti itu bikin tabel, dibuat atau di Excel, si fulan tulisannya apa, fokus penelitiannya kemana, temuannya apa. Nomor 2 si fulan tahun berapa, judulnya apa ya. Jurnal apa bila perlu ya, fokusnya kemana, lokusnya di mana, temuannya apa, terus sampai mentok ya, semua Google sudah kita cari, Perpus sudah kita cari, nggak ketemu ya sudah, berarti ketemunya 10 ya, 10 itu baru kita analisa. Dari 10 itu ini semuanya kalau dilihat lokusnya sama, ini ada 3 model penelitian yang lokusnya sama, semua di panti asuhan. Oke, saya kelompokkan. Si fulan ini penelitian dengan lokus yang sama, semua mengambil lokus panti asuhan. Ini kalau klasternya berdasarkan lokus. Kalau klasternya berdasarkan fokus ya boleh. Si fulan ini fokusnya kepada masyarakat terpelajar ya.
Nah, semua 5 ini fokusnya kepada masyarakat terpelajar, kualitas bacaan Al-Quran masyarakat terpelajar. Tapi yang satu di perguruan tinggi, yang nomor 2 dia ada di SMA, yang nomor 3 dia ada di pesantren, bisa. Oke, tapi itu satu tipologi, satu kelompok. Lalu kelompok yang lain bagaimana? Nah, setelah Anda ketahui pemetaan itu, baru Anda ceritakan di latar belakang. Nah, kira-kira begitulah. Ya, itu berlaku yang lain-lain, dengarkan itu biar nanti bagus penelitian Anda. Nah, ini tata letaknya juga, misalnya B, harusnya kan ditarik ke kiri, Neng. Masa B masuk nyungsep ke tengah begitu ya kan? Apa ini karena file saya di HP aja jadi masuk ke dalam ya? Tapi di sini masuk ke dalam kan, B itu masuk ke dalam. Harusnya kan ke kiri ya. Iya, Pak. Iya, Om ya. Iya. Tarik manual, jadi harus teliti kita itu, peneliti. Oh, tata letaknya nggak beres, nanti dimarahin Pauline gitu ya. Saya letakkan dulu. Ini mirip kayak Anda nata ini ruangnya, letakkan air minumnya dan lain-lain biar pantas. Nah, itu ada aturan mainnya kan, bukunya ada semua, kita tinggal mengikuti. Kajian pustaka nanti diperbaiki lagi seperti catatan-catatan saya sebelumnya, dan metodologi tadi pakai Iqra ya, sudah pakai Iqra nggak apa-apa lah, buat standar ya. Dokumentasi, analisa data, analisis konten. Jadi analisis konten ya, lalu analisa makhorijul huruf itu menjadi sub-sub analisa ya, jangan di B, C, D. Jadi yang Anda analisa kan konten bacaannya. Apa saja yang akan dianalisa konten bacaan itu? 1, makhorijnya. 2, ininya. Nah, gitu. Jadi bukan poin sendiri, nah poin sendiri Anda ya. Nah, nanti itu menjadi isi dari konten yang akan Anda analisa. Jadi itu diparagrafkan aja, Anda urai dalam paragraf. Teknik analisanya menggunakan analisis konten. Nah, apa saja yang akan diteliti? Yang akan diteliti adalah sifatul hurufnya, makhorijul hurufnya, bla bla bla, Anda selanjutnya. Oke. Pendekatan. Kok ada metode lagi di bawah nomor 6 itu? Deskriptif analisis. Itu kan sudah masuk di dalam teknik analisa data, poin 6 itu. Jadi teknik analisa data, boleh teknik analisa data, boleh metode analisa data. Enggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan ada sendiri metode penelitian. Di nomor 6 itu, kenapa ada tambahan metode penelitian? Itu dihapus saja. Ya, sudah ada di atas jenis penelitian. Penelitian ini kualitatif, library research. Nomor 1 kan begitu. Jadi di nomor 6 nggak usah lagi. Nah, pendekatannya ini Anda fenomenologi. Terus teorinya siapa gitu ya, nanti Anda jelaskan. Apakah teori siapa, dan itu dipakai hasil ya, Edmund Husserl ya. Coba ada kenyataan arti peristiwa. Tapi nggak tahu ini cocok enggak ini. Ini kan hanya bacaan. Hanya bacaan Al-Quran. Ya mungkin pendekatannya ilmu tajwid, cukup itu. Ya, mau sosiologi ya sosiologi. Ya, pendekatannya ilmu sosiologi dan tajwid. Tajwid itu kalau ditarik ke dalam rumpun keilmuan berarti linguistik ya. Jadi pendekatannya pendekatan bahasa. Nanti teorinya adalah tajwid. Dalam hal ini tajwidnya siapa gitu ya. Oke. Bab 2, bab 3, bab 4,
Bab 5, buku, daftar pustaka, jurnal, artikel, skripsi, nah, internet ya. Pastikan daftar pustaka yang Anda tulis itu betul-betul dikutip ya. Jangan hanya ditulis daftar pustakanya tapi tidak dikutip. Oke, saya kira itu ya. Karena waktunya sudah habis. Nanti minggu depan tolong diingatkan siapa yang belum saya komen, nanti insya Allah minggu depan saya komen. Karena ini sudah putaran kedua, jadi tidak usah presentasi lagi. Kirim saja di grup, nanti masuk langsung saya kasih komen biar waktunya efektif. Baik, saya kira begitu dan ya sama-sama. Tolong diperhatikan betul kawan-kawan agar kualitasnya semakin keren. Saya lihat sudah ada perubahan lah daripada babak pertama. Perhatikan betul kalimat-kalimatnya ya, jangan sampai copy paste karena nanti sebelum Anda mengajukan, misalnya mengajukan dospem biasanya dites dulu plagiasinya ya. Baik, kita akhiri dan ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.